Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, mencium mayat dan adabnya. Mencium mayat diperbolehkan bagi mereka yang merupakan mahram, keluarga sedarah atau haram menikah dari mayat tersebut, seperti anak kandung, orang tua kandung, saudara kandung, dan sebagainya. Begitu juga diperbolehkan bagi suami atau istri sebagai wujud kasih sayang setelah sekian lama hidup bersama. Boleh mencium jenazah bagi orang yang boleh mencium dan melihat wajahnya ketika masih hidup. Tujuan utama mencium adalah wujud kasih sayang atau penghormatan kepada almarhum atau almarhumah. Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat hukumnya sunnah atau dianjurkan mencium jenazah keluarga, sahabat dekat, atau orang soleh. Namun, jika jenazah tersebut bukan keluarga, bukan sahabat, ataupun bukan orang soleh, maka hukumnya menyalahi yang utama atau khilaful aula. Sementara itu, Imam Ar-Ramli, Asy-Syarbini, dan As-Subki berpendapat hukumnya sunnah bagi keluarga dan sahabat walaupun jenazah tersebut bukan orang soleh. Kebanyakan ahli fikih menyatakan makruh atau tidak disukai hukumnya mencium jenazah orang fasik, yaitu orang yang banyak berbuat maksiat seperti jarang sholat, jarang puasa Ramadan, dan semisalnya. Dan haram mencium jenazah orang kafir atau musyrik, kecuali jenazah orang tua kandung, jenazah anak kandung, atau jenazah istri yang musyrikah, maka boleh menciumnya sebagai ekspresi kasih sayang duniawi. Semua ahli fikih sepakat mencium jenazah lawan jenis yang bukan mahram hukumnya haram mutlak dan amat tercela. Sebagian ahli fikih berpendapat mencium jenazah itu cukup sekali saja dan makruh hukumnya menciumnya berkali-kali. Kebolehan mencium jenazah tersebut disertai syarat bahwa yang mencium adalah mahram, keluarga sedarah, dan haram menikah. Kalau yang mencium orang lain, maka harus sama jenis kelaminnya. Dan siapapun yang mencium tidak boleh sambil meratap atau menangis berlebihan. Hal ini disandarkan pada hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang artinya, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami meratapi jenazah. Hadis riwayat Abu Daud. Juga dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya, mengoyak-ngoyak bajunya, berteriak-teriak seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidak boleh juga mencium mayat jika dikhawatirkan menimbulkan bahaya tertular atau lainnya bagi orang yang menciumnya,
seperti mayat tersebut meninggalnya karena virus corona. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan bagi orang lain. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Bagian mana yang boleh dicium? Para ahli fikih sepakat bahwa yang boleh dicium adalah bagian wajah jenazah. Demikian yang diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium wajah jenazah saudara susuan beliau, yaitu Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Di samping itu, ada beberapa pendapat yang berbeda, antara lain telah disebutkan dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa bagian atau tempat yang dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah bagian antara kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat bahwa mencium bagian tempat sujud atau dahi lebih utama. Ada lagi pendapat boleh mencium anggota badan jenazah seperti tangan dan selainnya selama tidak menimbulkan kultus atau pemuliaan yang berlebihan. Yang tidak diperbolehkan adalah mencium kaki mayat dengan maksud memuliakan dan mengambil berkah dari mayat tersebut. Hal demikian di samping tidak berdasar juga amat membahayakan akidahnya. Saudara-saudariku yang mulia, ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu menutup wajah jenazah sebelum dan sesudah menciumnya dan tidak membiarkannya terbuka. Diriwayatkan dari Abu Salmah radhiyallahu anhu bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadanya, ketika mendengar berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dari rumahnya di Sunuh dengan naik kuda. Sesampai di pintu masjid, dia pun turun dan segera masuk ke rumah Aisyah tanpa bercakap dengan seorang pun yang ada di dalam masjid. Kemudian dia menuju ke jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diselimuti dengan sehelai jubah. Setelah itu dia membuka kain di bagian wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menurunkan kepalanya dan mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menangis. Hadis riwayat An-Nasa'i. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Mughni, yaitu boleh bagi keluarga mayit dan sahabatnya untuk mencium wajah mayit berdasarkan beberapa hadis sahih. Di antara hadis yang dijadikan dasar kebolehan mencium jenazah yang baru meninggal dunia adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu Utsman ibni Maz'un wa huwa mayyit hatta ra'aitu dumu'a tasilu." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Maz'un ketika dia meninggal, hingga aku melihat air mata mengalir dari wajah beliau. Hadis sahih riwayat Abu Daud.
Juga berdasarkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkisah, aqbala Abu Bakrin fatayammaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajja bi burdi hibaratin fakashafa an wajhihi thumma akabba alaihi faqabbalahu thumma baka faqala bi abi anta ya nabiyallah la yajma'u Allahu alayka mautataini. Abu Bakar datang, lalu dia mentayamumkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditutup dengan kain yang halus. Kemudian dia membuka wajah beliau, lalu mendekap beliau, mencium beliau dan menangis. Kemudian ia berkata, ayahku tebusanmu wahai Nabi Allah. Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian padamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu alam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.